Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadini. Saya Ria Zuljanna Urona. Saya Zara Fadila NZ. Saya Safia Nurkalis. Pada video kali ini, kami akan melakukan kegiatan praktikum respirasi pada makhluk hidup untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA Dasar dosen pengampu Ibu Nur Balkis Mutia MPD. Selamat menonton! Bernafas adalah salah satu ciri dan aktivitas makhluk hidup. Istilah pernafasan sering disamaartikan dengan istilah respirasi. Walaupun sebenarnya kedua istilah tersebut secara harfiah berbeda. Kegiatan pernapasan dan respirasi saling berhubungan karena pada proses pernapasan dimasukkan udara dari luar atau oksigen, dan oksigen tersebut digunakan untuk proses respirasi guna mendapatkan energi, dan selanjutnya sisa respirasi berupa gas karbon dioksida dikeluarkan melalui proses pernapasan. Setiap makhluk hidup pasti melakukan respirasi untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi merupakan suatu proses pengambilan oksigen yang diperlukan untuk memecahkan senyawa-senyawa organik untuk diubah menjadi karbon dioksida. Dengan kata lain, oksigen akan diserap dan digunakan sebagai oksidator yang mengalami reduksi, sehingga berubah menjadi molekul air. Respirasi dibedakan menjadi dua, berdasarkan kebutuhannya akan oksigen. Yang pertama, respirasi aerob yang memerlukan oksigen untuk mendapatkan energi. Yang kedua, respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Untuk membuktikan respirasi memerlukan oksigen, sediakan botol ukuran kecil 3 buah. Sedotan air kemasan gelas 3 buah. Plastisin secukupnya. Vaselin secukupnya. Kapur sirih. Kapas secukupnya. Kecambah, belalang, pipet tetes 1 buah, dan air yang diberi pewarna merah secukupnya. Langkah kerja untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan oksigen: siapkan botol ukuran kecil 3 buah, masukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol. Lalu masukkan kapas secukupnya. Setelah kapur sirih dan kapas dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya masukkan kecambah ke dalam botol pertama. Kemudian, tutup mulut botol menggunakan plastisin yang di tengahnya sudah diberi sedotan air kemasan gelas. Sedotan air kemasan gelas di sini berfungsi untuk menghubungkan udara luar dengan udara di dalam botol. Selanjutnya, masukkan belalang pada botol kedua dan tutup mulut botol menggunakan plastisin seperti pada botol pertama. Kemudian pada botol ketiga, tutup mulut botol seperti botol pertama dan botol kedua. Biarkan botol ketiga hanya berisi kapur sirih dan kapas saja, tidak perlu menggunakan makhluk hidup sebagai kontrol. Olesi menggunakan vaselin celah yang terjadi di antara plastisin. Hal ini berfungsi agar tidak terjadi kebocoran udara
yang bisa menghambat jalannya percobaan. Setelah mulut botol tertutup dengan rapat dan rapi, selanjutnya beri tanda A pada botol pertama, tanda B pada botol kedua, dan tanda C pada botol ketiga. Kemudian, tetesilah ujung sedotan air kemasan gelas pada setiap respirometer dengan air yang diberi pewarna merah. Amatilah tetesan air berwarna pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit dan lakukanlah pengamatan ini sebanyak 5 kali. Setelah 5 menit, dapat kita lihat bahwa air pewarna merah pada sedotan mengalami perubahan. Dari yang kami amati pada 5 menit pertama, air pewarna merah pada botol A turun sebanyak 0,4 mm, pada botol B turun sebanyak 0,7 mm, dan pada botol C tidak turun sama sekali. Untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida, sediakan kapur sirih secukupnya, air tawar secukupnya, gelas 3 buah, plastisin, sedotan limun, spidol, dan selang plastik kecil 1 meter. Langkah kerja untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Yang pertama, kita harus membuat air kapur jenuh terlebih dahulu. Caranya dengan melarutkan kapur sirih ke dalam air kurang lebih 250 ml hingga jenuh. Biarkan air kapur mengendap semalaman hingga diperoleh air yang jernih. Setelah dibiarkan selama semalaman, dapat kita lihat bahwa air kapur sirih akan menjadi jernih. Selanjutnya, sedotlah air kapur yang jernih menggunakan selang plastik kecil. Setelah menuangkan air, jangan lupa memberi tanda pada setiap gelas. Untuk gelas pertama diberi tanda A, gelas kedua diberi tanda B, dan gelas ketiga diberi tanda C. Lalu, pasanglah perangkat percobaan seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, hisaplah udara dari botol A melalui sedotan dan gunakan untuk bernapas. Selanjutnya, hembuskan napas pada botol B melalui sedotan. Lakukan langkah ini berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh.